Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan tema tentang usuluddin, ilmu-ilmu usuluddin dan fakultas usuluddin yang sudah dibincangkan sebelumnya dengan Prof. Komarudin Hidayat. Maka pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan tema yang hampir sama, yakni tentang keberadaan atau eksistensi fakultas usuluddin dan ilmu-ilmu usuluddin di masa sekarang, di masa yang akan datang. Salam Mas. Makasih Neng. Ya. Kita lanjutkan ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, menurut Mas Komar, bagaimana semestinya keberadaan fakultas usuluddin di masa-masa sekarang di tengah-tengah tuntutan global ya, nasional maupun lokal? Iya. Disiplin ilmu UIN itu core-nya itu satu pada usuluddin sebagai dasar-dasar ilmu agama. Yang kedua fakultas syariah, bicara kaidah-kaidah hukum ya. Saya pikir dua itu yang salah satu core ilmu tradisional itu. Kalau fakultas pendidikan, ini kan sebenarnya sudah semakin dekat pada tarbiyah pada pendidikan. Itu ilmu-ilmu tidak dominasi agama lagi. Fakultas dakwah itu kan lebih pada seni, ilmu komunikasi. Fakultas adab? Adab itu kan sastra dan kebudayaan. Itu kan bukan core religious studies sebenarnya, hanya bahasanya aja sastra, adab. Tapi sebenarnya itu kan sejarah, sastra dan kebudayaan. Jadi kalau yang core Islamic studies itu ya usuluddin, di situ ada tafsir hadis, kemudian syariah, itu imat saya core-nya di situ. Nah, secara tradisional ilmu usuluddin itu kan ilmu yang bahas tentang usul, tentang asal dasar, kaitannya dengan akidah, kepercayaan, pendekatannya teologis, maka dipelajari di situ misalnya tentang awal mula misi tauhid yang diajarkan Rasulullah, kemudian melahirkan perkembangannya madhab-madhab teologi tentang ketuhanan kan. Usuluddin itu bicara ketuhanan, kemudian ketuhanan relasinya dengan kehidupan. Makanya kalau kita kaji usuluddin itu yang dibahas tentang argumen dasar-dasar ketuhanan dalam Islam, didasari oleh ayat-ayat Al-Quran. Anak usuluddin mesti peka kalau kita bicara tentang pendekatan teologis, filosofis tentang ketuhanan. Karena inti agama itu kan ketuhanan, yang akidahnya kan. Yang lain itu kaidah-kaidah, SOP, ritualnya. Tapi intinya kan pada ketuhanannya, maka disebut usul. Nah, tasawuf itu juga salah satu core-nya. Jadi pendekatan filsafat, pendekatan kalam, tasawuf itu core usuluddin. Nah, ilmu ini sekarang berinteraksi dengan kehidupan dunia modern, di mana masyarakat modern sekarang sangat tergantung pada sains, juga filsafat, dan jangan lupa bahwa pemikiran Islam itu tumbuh ketika umat Islam bertemu dengan budaya warisan Yunani. Di mana Yunani sudah tinggi tingkat rasionalitasnya, umat Islam tertantang. Loh, ternyata yang punya tradisi rasional tidak hanya kami, ternyata Yunani. Maka muncullah waktu itu kemudian para filosof. Jadi filosof itu kan produk dialog benturan antara ajaran Islam dengan peradaban non-Islam. Kemudian bertemu dengan warisan budaya India. Maka di Iran banyak filosof-filosof Muslim Iran, karena di Iran itu kan bertemu antara penetrasi dari tradisi Mekah Madinah, yaitu Quranic tradition,
bertemu dengan Yunani yang sangat philosophical, rasional, bertemu dengan tradisi mystical dari India, sehingga Persia itu merupakan satu lahan yang produktif melahirkan konstruksi peradaban baru yang di situ ada unsur-unsur non Arab. Nah sekarang kita pertemuan itu tidak hanya antara Yunani, tradisi Arab dan India, tapi sekarang mengglobal. Dulu ketika Quran mengatakan bahwa pluralitas itu memang bagian dari desain Tuhan, ini plural. Sekarang pluralitas itu telah semakin kita hayati. Kita berada di tengah pluralitas agama budaya. Ketika di kantor, di mana kita kan bertemu lintas agama. Ya. Nah pertanyaannya kemudian bagaimana ilmu Usluddin membaca itu dan bagaimana menganalisis, memberikan satu bangunan keilmuan, argumentasi ketika yang bertemu tidak hanya umatnya, tapi kitab sucinya juga bertemu dengan kitab suci yang lain. Sehingga ini sangat menantang bagi Fakultas Usluddin mengembangkan ilmu. Kalau dulu kan yang kita pelajari masalah teologi itu klasik, Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah, sebagainya. Sekarang yang kita hadapi, orang berargumentasi tentang Tuhan itu dengan sains, dengan fisika kuantum. Jadi orang mendebat tentang Tuhan, bahkan menemukan Tuhan, sebagian itu lewat fisika kuantum. Nanti bagaimana Usluddin kalau tidak ngikuti, ketinggalan? Nah, apa saja yang dilakukan ya oleh Fakultas Usluddin ya, sekarang ini menghadapi atau cara menjelaskan soal ketuhanan tadi yang disampaikan oleh Prof. Komar dan keimanan kira-kira ya, dengan pendekatan sains dan fisika kuantum, apa yang harus dilakukan kira-kira? Perlu ada kurikulum dan dosen ahli di Usluddin itu. Kalau perlu ya saintis yang non Muslim. Satu, bagaimana mereka yang memang dengan sains yang pro Islam. Tapi sekali-kali juga yang memang mereka ateis. Bagaimana mereka menteror bangunan teologi. Sebab dengan diteror, diuji, itu akan ketahuan. Saya sih percaya Islam itu tidak akan kalah. Tapi persoalannya kita sanggup enggak untuk memahami, membangun konsep teologis itu. Jadi jangan kita itu berdiskusi, bergaul ibarat khotib salat Jumat mau khotbahi makmum yang mungkin makmumnya lebih beriman, lebih takwa dibanding khotibnya. Jadi harus masuk dalam dunia yang plural, ada benturan-benturan pemikiran. Nah, apakah benturan-benturan atau counter argumen, sebut saja misalnya teis dengan ateis, itu tidak menjadikan para peserta didik menjadi ateis atau tidak mencintai Islam lagi, atau kebingungan dengan argumen yang mungkin tidak mungkin dimulai dari dosanya. Jadi kalau dosanya saja tidak bisa berdakwah di kalangan masyarakat modern, cara dakwah itu sekarang bil mujadalah. Kalau dosanya aja nggak bisa mujadalah, gimana dia meyakinkan mahasiswanya? Jadi mungkin dimulai dari dosennya atau mahasiswa akhir. Jangan lupa ya, saya juga pernah jadi dosen di STF, setelah calon pastor. Calon pastor itu mendatangkan dosen Islamologi. Dan mereka diskusi bagaimana Trinitas dalam pandangan Islam misalnya. Itu diskusi, debat. Harus berani seperti itu sekarang. Ya. Ini pertanyaan yang terakhir nih, Pak Komar. Ini ada kecenderungan sekarang ini justru khotib atau penceramah publik yang bisa mengawinkan sains tadi ya, dengan sains dan kebutuhan masyarakat kontemporer ini dengan akar-akar keagamaan,
Justru bukan dari Fakultas Usuluddin, justru dari fakultas umum ya. Itu nggak apa-apa. Dakwah itu bisa dari fakultas dakwah syariah, nggak apa-apa. Tapi Usuluddin ini kan di garis depan. Jadi dia akan membaca, menghadapi, meresponi bagaimana perkembangan pemikiran yang mungkin kontradiksi, mengancam bangunan keagamaan atau memperkaya atau mazhab-mazhab baru. Nah, disitulah Usuluddin di depan. Jadi dia tidak harus menjadi tukang khutbah, tapi dia pemikir yang melahirkan produk-produk pemikiran yang strategis. Ya. Dengan kata lain yang ingin disampaikan oleh Prof. Komar adalah bagaimana alumni atau peserta didik dari Fakultas Usuluddin ini harus menjadi pemikir terdepan yang memahami akar-akar keagamaan yang klasik dan tantangan-tantangan yang dihadapi yang dihadapi, tapi juga pada saat yang bersamaan penguasaan terhadap sains terhadap sains dan fisika, ilmu-ilmu kontemporer lah ya, ilmu-ilmu duniawi kontemporer. Yang itu bisa mengancam ketuhanan atau memberikan dukungan pada paham ketuhanan. Itu hendaknya dipelajari. Ya, dipelajari dan alumni dari Fakultas Usuluddin itu harus menjadi terdepan untuk itu. Walaupun di antara mereka mau dakwah silahkan saja. Iya. Baik, terima kasih Prof. Komar atas perbincangan yang betul-betul mencerahkan ya. Dan mudah-mudahan kita akan selalu punya kemampuan menggali khazanah dan peradaban keilmuan Islam ini yang memang Mas Komar sudah puluhan tahun menekuninya. Kalau saya ingin mengatakan sebenarnya sumur tanpa dasar ya, yang kita harus gali dan olah terus-menerus, yang bisa menjadi inspirasi buat kita semua dan menjadi jejak jariah buat Prof. Komarudin Hidayat. Terima kasih Mas. Terima kasih. Kita akhiri perbincangan ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.